sana 20 knot, maka kita bisa mencatatnya, kita pakai koreksinya UMAT sama dengan 20 knot kali 0,554 meter per detik. Nah, konversinya kita ke dalam ketinggian gelombang 10 meter. Rumusnya adalah U10 sama dengan UZ 10 per sek pangkat 1/7. Nah, saya bisa tambahkan di sini. Ini juga bisa nanti kita ada overlap dengan pencatatan atau pengolahan data angin yang survei dan metode analisis kelautan. Kita dapat juga ini. Nah, tapi nanti apa namanya pendalamannya lain beda. Supaya kita bisa, ini yang sering dilakukan. Sehingga U10 bisa kita hitung, UZ atau U yang terukur tadi 10,28 itu dikalikan dengan 10 per 3, Z-nya itu adalah angin yang terukur di tempat tersebut 3, 10-nya kita cari, dipangkatkan 1/7. Sehingga mendapatkan U10 sama dengan 12,209 meter per detik. Kenapa saya langsung ke angka? Karena nanti lebih mengerti. Jadi ada contohnya lebih mengerti. Jadi saya berikan satu contoh. Jadi data angin yang terukur itu biasanya ada pencatatannya, misalnya diukur pada ketinggian berapa. Kalau ketinggiannya 5 meter berarti Z-nya nanti adalah angka di 5 meter. 10 per 5 berarti pangkat 1/7. Demikian pula yang lainnya. Nah, setelah kita mendapatkan kecepatan angin di ketinggian 10 meter atau U10, kita koreksi terhadap elevasi dan temperatur, beda elevasi dan temperatur. Maksudnya begini, kalau elevasi biasanya kecepatan kita terukur adalah kecepatan angin di permukaan laut. Tetapi kan tidak mungkin kita membuat suatu kecepatan angin selalu di permukaan laut, agak susah. Makanya diukur di darat, sehingga ada beda-bedanya. Nah, perbedaan ini, kita pakai grafik yang ini, itu adalah kita tahu bahwa tadi kita mendapatkan U10 itu adalah 12,209 meter per detik. Jadi kita pukul di sini, ini adalah angka 12,209. Kita tarik secara vertikal, ke atas, memotong grafik lengkungan ini. Nah, di titik ini kita tarik secara horizontal ke kiri. Ya, kita mendapatkan RL-nya, angka RL ini berapa. Nah, di sini kita secara otomatis dapatkan 1,075 kira-kira. 1,075. Jadi, RL-nya di sini mendapatkan 1,075. Nah, bagaimana terhadap temperatur? Temperatur itu adalah beda temperatur tekanan antara data ini dipakai di mana dengan pengukuran di tempat yang ada gitu. Ya misalnya kita pakai data BMKG yang ada di Bandara Ngurah Rai di Tuban, di Pasar. Misalnya kita pakai di Kutub Utara atau di subtropis gitu ya. Itu ada beda temperatur. Tapi kalau pakainya di daerah tropis ya beda temperatur tahunannya tidak ada. Jadi 1 dia atau 0. Jadi 0 kita tarik ke atas, memotong ini sehingga mendapatkan RT sama dengan 1. Jadi koefisien temperaturnya 1, tidak ada perbedaan. Beda temperatur. Kalau ada beda temperatur terlalu ekstrim mungkin bisa kita lihat sini. Kalau misalnya dia beda temperaturnya minus, kita taruh di sini. Jadi dia semakin RL semakin besar. Tapi kalau dia plus, jadi terukurnya yang dipakai datanya lebih besar, temperatur rata-ratanya dari stasiunnya, maka dia akan menjadi angkanya lebih kecil. Sehingga kita dapatkan U yang tadi ini kan adalah
RL kali RT kali U10. U di sini adalah faktor koreksi terhadap tegangan angin. Di 1,075 itu adalah kita dapatkan RL-nya, RT-nya 1,0 dan U10 tadi kita dapatkan 12,209. Sehingga U kita dapatkan kecepatan angin yang sudah terkoreksi adalah 13,125 meter per detik. Nah ini U ini belum terpakai, harus juga dikalikan dengan faktor tegangan angin. Faktor tegangan angin atau UA. Jadi, setelah kita menghitung U, kita hitung UA. UA sama dengan 0,71 kali U pangkat 1,23. Jadi yang kita dapatkan 13,125 ini dipangkatkan 1,23 dikalikan dengan 0,71. Sehingga mendapatkan UA adalah 16,847 meter per detik. Jadi angka inilah 16,847 ini dipakai sebagai patokan untuk menentukan tinggi gelombang signifikan pada tahun 1991 tadi. Itu baru kita mendapatkan UA saja, jadi faktor kecepatan angin. Nah, ini adalah contoh data angin maksimum yang tercatat di BMKG Ngurah Rai Bali dari tahun 91 sampai 2010. Ini adalah kecepatan angin maksimum dalam knot. Kemudian kita ubah ke dalam Umax meter per detik satuannya. Kemudian kita hitung UA. Nah, UA tadi langkahnya adalah U10 sama dengan UZ kali kan 10% pangkat tadi pangkat sepertujuh. Jadi U10 pangkat sepertujuh. Setelah itu kita hitung U-nya. U sama dengan UA. UA sama dengan 0,71 kali U pangkat 123. Sehingga di sini UA ini kita dapatkan dari itu tadi, langkah tadi. Ini adalah data angin yang sudah terkoreksi dari tahun 91 sampai 2010. Nah, data angin inilah nanti akan diolah menjadi data gelombang signifikan. Masih ada dua faktor lagi yang menentukan itu, yaitu faktor Fetch-nya, jadi analisa Fetch efektifnya, Fetch-nya. Jadi untuk mendapatkan jarak daerah atau diukur dari pantai pada saat kecepatan angin konstan. Analisis dilakukan dengan cara penggambaran garis patch dari pantai sampai daratan terdekat. Garis patch dibuat dari sudut minus 42 derajat sampai plus 42 derajat. Jadi ke kiri dan ke kanan 42 derajat. Dengan ringnya adalah setiap 6 derajat. Jadi misalnya kita patch-nya Bali dan Lombok, misalnya ke timur. Berarti tadi ke selatan, ke arah tenggara kita 42 derajat, ke arah utara kita 42 derajat. Nah, itu adalah dibagi dengan masing-masing setiap 6 derajat. Itu yang disebut dengan patch efektif. Nah, contoh di sini kalau dilihat di gambarnya adalah dari, saya ambil dari bukunya Pak Bambang Triatmojo, Pelabuhan. Itu contohnya adalah di patch efektif arah utara di Pelabuhan Tanjung Priok atau di Jakarta Utara. Nah, kita bagi dari daerah utara ini ke kiri 6 derajat, ke kanan juga 6 derajat. Kiri kanan 6 derajat. Nah, kalau bentok dia dengan pulau-pulau yang ada, misalnya di situ ada pulau Bengkulu kalau nggak salah. Nah, itu akan terbatas dia. Tapi kalau di atasnya dia ada pulau, mungkin dia jauhnya itu jaraknya sampai di Malaysia, sampai di ujung mungkin Vietnam ya, Korea. Nah, itu kita ukur masing-masing. Sehingga kita buatkan tabelnya. Jadi tabel dari 0 derajat, 6 derajat, 12 derajat, 18 derajat, 24 derajat, 30 derajat, 36, 42. Demikian juga ke bawah. Jadi masing-masing kita bagi dalam 6 derajat sampai ininya 42 derajat.
Nah, setiap ini kita coskan, cos alfa I. Jadi cos 0 sampai dengan cos 2 derajat. Di sini salah, cos 0 itu harusnya sama dengan 1. Salah itu, salah ketik. Kemudian caranya kita kalikan dengan cos apa? Sehingga nanti di dalam kelihatannya bahwa jumlahnya nanti adalah, fetch efektif itu adalah jumlah dari XI cos alfa I, jadi sigma XI cos alfa I, jumlah dari jarak dikalikan dengan cos alfanya, dibagi dengan cos alfa I-nya. Sehingga kita akan mendapatkan fetch efektifnya adalah XI cos alfa I, jumlah dari XI cos alfa I, dibagi dengan cos alfa I. Itu kira-kira mencari fetch efektif. Nah, kalau perlu yang lain, kita tinggal mencari peta yang berskala, yang memang skalanya benar. Kemudian karena kita tidak akan mengukur jaraknya. Jadi jarak yang terukur dikalikan dengan skalanya. Nah, kemudian grafiknya adalah yang ke arah sini, arah horizontal, itu adalah nilai dari fetch-nya. Jadi sumbu X di sini adalah horizontalnya, sumbu I-nya adalah UA-nya, faktor tegangan angin yang sudah terkoreksi tadi. 0, berapa tadi itu? Ini 0,71 kali U pangkat 123. 1,23. Nah, bagaimana yang lain? Di sini ada 5 garis. 5 garis, jadi garis horizontal itu adalah nilai UA-nya. Jadi UA-nya itu nilainya adalah 5, 6 meter per detik, 7 sampai 50 meter per detik. Kemudian yang arah vertikal, garis vertikal ini adalah nilai fetch-nya. Nilai fetch-nya. Kemudian lama embusnya itu satuannya adalah menit atau jam. Jadi di sini ada menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit, 50 menit, 1 jam, 2,5 jam, 2 jam, sampai 3 jam, 7 jam, dan seterusnya. Itu adalah lama dari angin itu berembus. Jadi ada fetch, ada UA, ada D. Di 3 titik, 3 garis itu. Hasilnya adalah yang satuannya detik, itu adalah berupa periodenya. Jadi di sini, kalau kita lihat di sini, 1,6 detik, 1,8 detik, seterusnya, sampai 6 detik, 8 detik, sampai 11, 12, 13, 14, 15 detik, dan seterusnya. Itu adalah periode gelombangnya. Sedangkan yang satuannya meter, M di sini, itu adalah tinggi gelombang signifikannya. Jadi ini adalah satuannya detik atau second, kalau yang buku klasik, itu adalah periode gelombang signifikan, sedangkan yang satuannya M atau meter di sini adalah tinggi gelombang signifikan. Jadi ada 0,1 meter, 0,15, 0,20, 0,25. Nah, bagaimana kalau titiknya di antara itu? Ya, itu artinya adalah satuannya di antara itu juga. Nah, ini adalah caranya. Jadi ada nanti adalah 3 titik pertemuan antara lama embus, time duration-nya, lama badainya, dan fetch-nya.
Jadi yang dipakai nanti adalah yang paling kiri, pertemuan titik yang kiri, tapi yang menentukan di sini adalah tinggi gelombang, kecepatan angin terkoreksinya. Misalnya di sini kecepatan angin terkoreksi adalah 20, berapa ini? 23 meter per detik. Phase-nya adalah 60 km, sedangkan durasinya adalah 5 jam. Kita bisa tarik 5 jam durasi, kemudian phase ke atas, memotong UA-nya ini. Nah, di sini ada 2 titik pertemuan antara phase-nya dan durasinya. Nah, dalam hal ini karena kita pakai yang paling kiri. Kenapa paling kiri? Karena berapapun lamanya angin itu berembus, kalau jarak antar pulaunya terbatas, berarti yang menentukan ya jarak antar pulau. Contoh adalah misalnya antara Jawa, Bali, itu kan sempit dia. Jadi pembangkitan gelombangnya di Selat Bali kecil. Misalnya kalau di Samudra Hindia, di sebelah selatan, itu karena phase-nya tak terbatas. Tetapi angin yang berembus dari daerah selatan itu kecil. Sehingga yang membatasi nanti adalah lama hembusnya. Ada 2 kuncinya di situ. Nah, kalau kondisinya, bagaimana kalau kondisinya ekstrim? Katakanlah kecepatan anginnya cuma 7 meter per detik. Tetapi phase-nya itu dia lebih besar dari 1000. Dan lama anginnya berembus itu lebih dari 15 jam. Dia dibatasi oleh garis yang miring ini, yang disebut dengan Poulet resensi atau Poulet developsi. Jadi dia memotong garis yang miring ini. Sehingga dia tidak bisa dibatasi oleh pet, meskipun petnya misalnya 1000 gitu di sini, atau 600 kilo, artinya dari selatan. Tetapi karena dia ada ini, dia dibatasi oleh kondisi full. Jadi dia tidak bisa lagi. Jadi maksimum dia. Jadi dia hanya ditentukan oleh UA dan pertemuan dari garis miring ini, misalnya di sini. Atau yang lainnya biasa juga ketemu dengan badainya. Nah, biasanya badai menurut penelitian itu biasanya di daerah tropis itu 4 sampai 5 jam hujan derasnya. Dan dibatasi kita bisa lihat memakai badai 4 jam atau 5 jam. Nah, setelah aplikasi ini kita bisa menentukan dia seperti apa gitu. Ini adalah untuk menentukan kecepatan anginnya. Sebenarnya kalau ada yang lebih besar gini lagi, bisa menentukan bagaimana nanti penerapannya di situ. Nah, analisa statistiknya itu kan kita lihat adalah ada yang short term analysis, ada yang medium term analysis, dan ada yang long term analysis. Tergantung dari jenis apa yang kita mau pakai. Nah, kalau kita misalnya hanya memakai short term analysis, kita bisa pakai H33, A10, ARUP, mean square, dan sebagainya. Tetapi kalau kita perlu jangka panjang, itu kita bisa disarankan datanya itu ada di atas 10 tahun. Nah, salah satu yang dipakai untuk menghitung tinggi gelombang rencana itu adalah dengan cara metode Gamel. Sebenarnya ada 3 metodenya, ada metode Gamel, ada Fischer-Tibet, dan ada lagi satu, Google, satu yang ada.
Hummel, metode Stepet dan sebagainya. Nah ini kita sekarang sebelum dikerah ke sana, kita menghitung gelombang yang dipakai secara statistik. Jadi ada persamaan di sini, probabilitas namanya. Probabilitas dari suatu gelombang yang terjadi itu adalah rumusnya adalah seperti ini. Jadi grafik dari apa namanya kecondongan grafik condongan data. Jadi 2i per 2 root n square bagi kuadrat kali E ini adalah bilangan alam minus AI minus dipangkatkan dengan minus AI per A root n square kuadrat. Nah, bagaimana caranya menentukan A root n square itu adalah akar dari per n dari jumlah AI kuadratnya. Sedangkan A root n square itu adalah rumusnya itu, sedangkan AI adalah gelombang yang kita cari. Ya, jadi ini adalah misalnya probabilitas dari gelombang yang melabuhi dari AI, yang lebih kecil dari tinggi gelombang yang terjadi adalah rumusnya 1 min E pangkat minus AI per root n square kuadrat. Sedangkan tinggi gelombang yang melebihi itu adalah E pangkat AI per root n square kuadrat. E pangkat minus AI per root n square kuadrat. Nah, perbandingannya di sini bahwa ini adalah N-nya itu aslinya adalah di angka indeks di sini. N1 itu adalah A1%, berarti tinggi gelombang yang dipakai adalah 1% rata-ratanya. Misalnya kalau dia 1000, berarti jumlahnya adalah jumlah 100 dibagi dengan 100. Jadi tinggi gelombang dari maksimum sampai urutan ke 100 dibagi. Nah, di sini kita sudah mendapatkan HS-nya. HS-nya didapat dari grafik tadi. Tinggal kita mengalihkannya dengan 1,68. Nah, kalau misalnya kita mau cari A 10%, berarti 1,28. AS yang tadi. Nah, 33 kali 1, A 50%, 0,89, A 100%. Jadi semua data gelombang dipakai, itu AS-nya adalah dikalikan dengan 0,63. Dan nanti kita ke analisis gelombang angin sebelum kita ke sana. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, karena sebenarnya materinya itu adalah ini adalah materi setelah UAS, setelah UTS sebenarnya. UTS nanti kita ulang lagi, karena saya masih harus menyiapkan beberapa contoh soal. Tapi ada satu contoh nanti saya share. Bentar. Stop share. Nah, sebelum saya lanjutkan dengan satu contoh soal nanti saya berikan untuk deformasi gelombang. Yang tadi ada dari pembangkitan gelombang, ada pertanyaan dulu. Ini hampir sama dengan metode survei dan analisis data kelautan. Tapi di sana lebih detail saya berikan. Di sini hanya sekilas saja. Oke, nanti kita ulangi setelah UTS. Apakah nanti saya yang berikan atau Prof. Sile, saya belum koordinasi dengan beliau. Nanti setelah ini, kita akan setelah kita selesai membahas beberapa contoh soal mengenai gelombang dan deformasinya, kita akan melakukan UTS. Setelah itu nanti saya koordinasi dengan Pak Prof. Sile, apa beliau yang ngajar atau mungkin bisa dilanjutkan dengan saya. Kita share salah satu
satu contoh soalnya. Kita ada satu contoh soal gelombang pecah ya. Jadi gelombang pecah yang kemarin kita teorinya itu kita bisa pakai rumusnya, bisa pakai tabelnya. Sebelum saya ke sini, saya sudah terima tugas kedua jadinya ya. Tugas kedua dari Anda, dan saya sudah sempat buka salah satu dari tugas itu karena belum semua diperiksa. Hasilnya sangat meyakinkan. Anda sudah menghitungnya dengan Excel, kemudian sudah menjawab dengan benar. Tapi baru satu yang saya lihat, belum semuanya. Nah, kita ke contoh soal gelombang pecah di sini. Misalnya ada suatu gelombang merambat dari laut dalam dengan tinggi atau A0 2,55 meter dan periodenya adalah 6,583 detik. Jadi H0-nya sekian dan periodenya T-nya adalah 6,583 detik. Koefisien refraksi di laut dalam, jadi koefisien refraksinya di laut dalam itu karena di laut dalam tidak dipengaruhi oleh kedalaman, gelombangnya masih ini, maka KR-nya adalah 1,0. Kemiringan pantai rata-rata 1/50. Pertanyaannya adalah tentukan tinggi, kedalaman, dan tipe gelombang pecah. Jadi dari sini kita bisa menghitung di mana gelombang itu akan pecah, berapa tingginya, dan tipenya seperti apa. Tipenya seperti apa. Nah, kenapa perlu sekali menghitung gelombang pecah ini sebelum saya jawab soal ini? Itu adalah pada saat gelombang ini pecah, maka energi gelombang yang dibawa dari tengah laut, kita tahu bahwa gelombang ini mempunyai dua energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik besarnya 1/16 rho GH kuadrat kali L. Energi potensial juga sama besarnya 1/16 rho GH kuadrat kali L. Sehingga energi total dari gelombang yang terkandung di dalam suatu gelombang itu adalah 1/8 rho GH, rho-nya rapat massa air laut sekitar 0,025 meter kubik per kubik ya, satuan dari berat jenis kilogram per meter kubik. Kemudian G-nya adalah gravitasi bumi, percepatan gravitasi bumi. H-nya adalah tinggi gelombang. Jadi tinggi gelombang. Jadi energi yang terkandung sangat tergantung sekali dari tinggi gelombang, dari tinggi gelombang yang ada. Jadi dia kuadrat dan panjang dikalikan dengan panjang, jadi panjang gelombang. Nah, kita kembali ke soal ini. Maka pertama-tama kita tetap langkah kita kerja adalah bahwa refraksinya tidak ada karena satu angkanya, sehingga tinggi gelombang di laut dalam atau H0 aksennya itu adalah sama dengan 1. Sehingga L0 itu adalah GT kuadrat kali GT kuadrat per 2pi. G-nya adalah 9,8, C-nya adalah
periode gelombangnya 6,583 kuadrat dibagi 2 dibagi V-nya adalah 3,14. Kita mendapatkan 67,6 meter. Di L0-nya sekian, jadi T-nya adalah 6 sekian. Nah, untuk menentukan tinggi gelombang pecah atau HB dipakai dua cara. Production manual tahun 1984, 1, itu adalah rumusnya HB per Arnold aksen adalah 1 dibagi dengan 3,3 dikalikan Arnold aksen per L0 pangkat sepertiga. Nah, diperoleh HB sama dengan 2,3 meter. Jadi tinggi gelombang pecahnya 2,3 meter. Ini adalah memakai rumus Mung Senggoda. Kemudian dari gambar grafiknya kita bisa lihat grafik yang sudah saya berikan di sana. Itu Anda hitung dulu H0 aksen per GT kuadratnya. Itu akan mendapatkan 0,006 dengan M sama dengan 0,020 atau 1 berbanding 50. Maka diperoleh AB per H0 aksen adalah 1,09. Sehingga HB, tinggi gelombang pecah di sini adalah 1,09 dikalikan dengan 2,55. Sama dengan 2,78 meter. Nah, kita bandingkan dengan rumus yang ada, kita dapatkan 2,3, sedangkan dengan grafik kita dapatkan 2,38. Mungkin yang lebih detail adalah 2,3 ini karena rumusnya. Grafik yang dibuat adalah dengan rumus itu. Dari tinggi gelombang di atas, pecahan paling besar mungkin terjadi yaitu dari HB 2,78. Kemudian, untuk menentukan kedalaman, bisa dengan persamaan Mu secara kasar tanpa memperhitungkan kemiringan pantai, yaitu dB per AB 1 berbanding 28, sama dengan 1,28. Maka dB kedalaman gelombang pecahnya di kedalaman 3,56 meter. Tapi kita bisa pakai juga dengan rumus Mung, Iverson, dan Goda tadi, dengan rumus ini. Jadi A sama dengan sekian, kemudian B-nya adalah sekian, sehingga dB per HB adalah rumusnya ini. dB diperoleh 3,31. Jadi antara ini 2,56, kemudian 3,31, karena ini adalah memperhitungkan kemiringan pantai. Sedangkan dari grafik kita akan mendapatkan sama caranya setelah kita memperoleh tinggi gelombang pecah HB, kita menghitung HB per GT kuadrat adalah 2,78 dibagi 9,8 dibagi 6,583 kuadrat. Mendapatkan 0,006 dengan M 0,02, maka dB per HB dapatkan 1,2. dB-nya adalah 3,36. Jadi hampir mendekati. Jadi 331, 3,336. Nah, dari perhitungan di atas dapat dikatakan bahwa apabila tanpa memperhitungkan kemiringan pantai, dB-nya dapat 3,56 meter. Apabila perhitungan kemiringan dasar, dapat diperoleh dB 3 sekian. Nah, ya, ini adalah angka yang sekian ini tidak berpengaruh sangat besar karena kita bermainnya di daerah posisi. Sehingga kalau kita misalnya mendesain suatu bangunan di pantai, kita memperhitungkan yang paling ekstrim harganya, yang paling besar. Jadi di kedalaman, mulailah di kedalaman 3,56 meter, itu sudah memperhitungkan gelombang pecah. Kenapa di situ? Karena di dalam saat gelombang itu pecah, energinya dihempaskan, terjadilah yang disebut dengan turbulensi, scoringnya dan sebagainya, pengedukan pasir dan sebagainya. Sehingga di kondisi inilah dibuatkan struktur yang lebih kuat dibandingkan dengan yang di tengah laut. Nah, itulah sebenarnya bedanya kalau anjungan, konstruksinya kenapa kecil, karena dia tidak mengalami gelombang pecah di sana. Dia hanya mengalami yang disebut dengan gaya angkat, inertia force, dan drag force, dan gaya gesek. Jadi tidak menerima hantaman atau pukulan dari gelombang itu. Makanya dibuat dari
pipa-pipa atau silinder supaya drag force-nya kecil gitu. Nah, ini salah satu contoh soalnya. Kemudian untuk menghitung tipe gelombang pecahnya kita pakai rumus subsimilarity. Subsimilarity. Itu adalah rumusnya epsilon 0 sama dengan 1 per akar dari H0 per N0 dikalikan dengan kotangan alfa. Sehingga mendapatkan H0-nya 2,55, L0-nya 67,6, kotangan alfanya 50, mendapatkan 0,728146. Sehingga tipe gelombangnya adalah tipe gelombang pecah plunging. Kenapa plunging? Ya lihat saja kemarin materinya, batasnya. Jadi batasannya adalah kalau dia spilling, epsilon 0-nya adalah lebih kecil dari 0,5. Kalau plunging, dia antara 0,5 sampai 3,3. Surging atau collapsing, epsilon 0-nya adalah lebih besar dari 3. Ya, kira-kira itu salah satu contoh gelombang pecah. Saya belum selesai menyelesaikan difraksi gelombang dan refleksi gelombang. Nanti mungkin saya akan share lagi. Kita dalam pertemuan lagi sekali, jadi pertemuan ke-7, kita membahas contoh soal. Pertemuan ke-8 nanti kita UTS. Nah, catatan saya, kemungkinan besok saya tidak bisa ngajar karena ada acara di kampung. Di Selasa, besok, saya tidak ngajar. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Nanti kita ulangi lagi nanti karena contoh soal harus dikerjakan sendiri, coret-coret begitu baru bisa dimengerti. Yang mana tidak dimengerti, di situ kita nanti diskusikan. Nanti akan saya kirimkan materinya. Halo Pak, izin bertanya. Silakan. Siapa ini? Duina Pak, untuk UTS-nya pertemuan minggu ke-8 ya Pak? Ya betul. Berarti minggu depan nggih Pak? Tidak, minggu depan kita masih kuliah lagi sekali. Iya ya Pak. Karena besok saya tidak ngajar. Kan minggu depan kan besok Selasa kan saya tidak ngajar. Minggu depan masih pertemuan ke-7 kan. Sekarang kan pertemuan ke-6. Ke-7 nanti 2 minggu lagi kita UTS. Ya baik Pak, terima kasih. Kalau schedule-nya sih di bulan April harusnya. UTS. Dari instruksi dari WD1. Harus setelah tanggal 4 April kalau nggak salah. Ada lagi yang ditanyakan? Nanti sebelum UTS minggu depan mungkin saya juga kasih beberapa tugas yang harus sebenarnya latihan sih bukan apa, tapi saya anggap itu sebagai tugas yang Anda kerjakan di rumah dan Anda kumpul sehingga sambil Anda membuat tugas juga Anda akan sebenarnya belajar untuk UTS. Oke, ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, pertemuan hari ini saya cukupkan. Mohon maaf besok saya tidak bisa mengajar kita kuliah ini. Kita kuliah minggu depan saja. Ya.
Iya Pak, sukses sama. Oke, terima kasih. Saya akan tutup pertemuan ini dengan ucapan selamat siang. Mohon maaf juga untuk Korma, catat yang tidak hadir pada kuliah hari ini di WA. Terima kasih.